Peserta akan mendapatkan sertifikat manakala Bapak Ibu sebagai peserta telah mengisi daftar hadir yang nanti akan di-share melalui link chat atau kolom chat setelah narasumber selesai menyampaikan materinya. Nanti materi akan disampaikan narasumber selama 45 menit. Dan peserta yang bertanya nanti bisa melalui kolom raise hand, tombol raise hand Bapak Ibu. Silahkan, nanti yang kami utamakan adalah peserta yang bertanya melalui tombol raise hand. Sedangkan daftar hadir akan ditutup 10 menit setelah berakhirnya kegiatan pada siang hari ini. Dan sertifikat Bapak Ibu selambat-lambatnya atau paling cepat 2 kali 24 jam. Sudah ada di kolom chat Bapak Ibu link atau tempat link download untuk mendapatkan materi maupun sertifikat Zoom atau webinar-webinar yang telah dilaksanakan di Muji Santosa Training and Consulting. Baik Bapak Ibu, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Ibu Lin Suharni dari Badan Pusat Statistik, yang pada kesempatan siang ini beliau selaku narasumber akan menyampaikan materi yaitu tentang mengenal KPLI dan KPKI. Selama ini kita bingung buku KPLI itu yang masih berlaku yang mana, karena ada 2015, ada 2017, ada 2020. Nah kebetulan hari ini atau siang hari ini dari beliau langsung nih, dari narasumbernya yang ikut membuat tentang KPLI maupun KPKI, yang terlibat dalam penyusunan KPLI maupun KPKI. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Muklis juga dari bagian pengadaan barang jasa pemerintah Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, kebetulan sebagai tim MS pula, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kesempatan pagi atau siang hari ini Bapak Ibu, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung lewat tombol raise hand saja. Apabila ada pertanyaan di chat, kalau ada waktu, sisa waktu, baru kita ambil pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang di kolom chat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agar perjalanan atau pelaksanaan kegiatan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan kita doakan pula bagi sahabat-sahabat pengadaan dimanapun berada yang saat ini sedang menderita pandemi, termasuk kena pandemi COVID atau penyakit-penyakit yang lain, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum acara dimulai, Bapak Ibu, perkenalkan saya Mustafa dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan siang hari ini ditunjuk oleh Pak Muji Santosa untuk memandu jalannya kelas online pada siang hari ini, yaitu selaku moderator. Dan narasumber perlu saya perkenalkan Bapak Ibu, beliau adalah Insinyur Lin Suharni MM, yaitu sebagai koordinator fungsi pengembangan standarisasi dan klasifikasi statistik dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita ikuti bersama-sama paparan materi dari Ibu Lin Suharni selama 45 menit ke depan. Kepada Ibu Lin Suharni dipersilahkan.
share screen-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Pak Muji Santoso, Pak Mustafa juga sebagai moderator, Ibu Desi yang tadi sudah menyapa, kemudian Pak Muklis ya juga di sini, Bapak Ibu semua yang hadir pada sesi siang hari ini, mudah-mudahan tidak mengantuk Bapak Ibu karena ini sesi yang berat ya. Namun mudah-mudahan saya akan membawakannya secara lebih fresh, mudah-mudahan bisa diterimakan kepada Bapak Ibu agar pengadaan barang dan jasa ke depan akan lebih transparan dan akan menjadi lebih baik Bapak Ibu ya harapannya. Dengan demikian persoalan-persoalan mungkin yang dulu pernah atau tidak terselesaikan, kita kayak mengurai jarum atau mengurai benang, step by step itu kita mulai merapihkan, dan fungsi daripada barang dan jasa tentunya kita harapkan adanya keterciptaan dari pengadaan ini terbuka, kemudian transparan dan berhak ya antara semua orang atau semua warga negara memiliki hak yang sama atas kegiatan ini. Jadi, nah hal tersebut perlu diatur sehingga ada proses yang sama dari pembangunan barang dan jasa tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen terkait dengan barang dan jasa pengenalan dari KBLI ini. Baik, kami akan terangkan terkait dengan bagaimana KBLI ini memiliki peranan dalam fungsi barang dan jasa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bahwa dalam KBLI kita akan masuk pada tatanan besar Bapak Ibu. Kita memiliki yang namanya payung besar yaitu Satu Data Indonesia. Nah, Satu Data Indonesia adalah kebijakan dari tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses pastinya dan dibagi pakaikan antar instansi pusat, daerah dalam pemenuhannya melalui standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi atau data ini. Nah, itu ada di dalam tata kelola Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Nah, bagaimana pengejawantahan atau proses detail dari Satu Data Indonesia? Salah satunya adalah menggunakan tatanan kode referensi. Nanti akan kita bicarakan yang pada siang hari ini adalah penggunaan kode referensi. Nah, dari prinsip Satu Data harus memenuhi 4 prinsip, yaitu standar datanya, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi yang sama. Wabil khusus pada siang hari ini yang akan kita bicarakan adalah kode referensi yang di ujung kanan, yang dimana kode referensi adalah merupakan poin terkait poin penting dari struktur dan format baku yang telah ditentukan. Nah, di sana mau ada yang menjelaskan tentang perubahan atau pemecahan atau update. Yang dimaksud kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna dari sebuah sebuah menggambarkan makna atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Nah, di dalamnya diharapkan di sana ada kesesuaian antara kode referensi sebelumnya yang tadi Pak moderator dikatakan ada beberapa
KBLI yang berubah gitu ya. Ada KBLI 2015, kalau 2017, sekarang udah keluar lagi 2020 gitu kan. Nah, bagaimana menjembatani sebuah kode referensi tersebut? Nah, ini ada perlu namanya nanti ada namanya bridging ya, bridging atau kode korespondensi ya. Nah, di sana sehingga dapat acuan menjadi acuan yang dapat yang dapat akurat, mutakhir ya. Ini kan mutakhir karena kan kondisi tahunnya itu menjadi tahun yang lebih update gitu ya. Yang terpenting juga adalah tidak terjadinya duplikasi. Nah, bagaimana proses pembangunan dari klasifikasi? Nah, pembangunan klasifikasi di tempat kami ini sebenarnya ada lebih dari satu atau lebih dari dua, Bapak Ibu. Namun yang akan kita bicarakan yaitu dua item yang berwarna sebelah kiri bawah saja, yaitu klasifikasi lapangan usaha dan klasifikasi baku komoditas, karena berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Namun untuk kebutuhan-kebutuhan lain itu juga ada penggunaan klasifikasi, yaitu klasifikasi jabatan ya untuk kepentingan ketenagakerjaan, maupun ada klasifikasi dari master file data dan wilayah kerja statistik. Nah, ini adalah untuk penentuan lokasi ya, penentuan lokasi secara geografis. Kalau Indonesia itu terbagi dari 34 provinsi begitu. Nah, kemudian terbagi dari 500 lebih dari 500 kabupaten kota. Nah, itu terbagi habis sampai level yang paling rendah yang disebut dengan level RLS atau desa gitu ya. Nah, ini ada digunakan juga disebut dengan master file desa di sana. Yang kemarin juga sudah konkordansi atau sudah bergabung dengan masternya digunakan dengan Dukcapil ya, Kementerian Dalam Negeri dalam sensus penduduk. Baik Bapak Ibu, kami akan menerangkan dua saja, klasifikasi baku lapangan usaha dan klasifikasi komoditas Indonesia. Nah, saya akan menggambarkan Bapak Ibu agar lebih mudah bagaimana menginterpretasikan sebuah klasifikasi. Nah, di sana kita akan menggambarkan di sini ada Ibu Ani Avanti. Contoh saja adalah seorang tokoh publik Bapak Ibu yang terkenal, wanita di sana, dan kita akan bertanya Ibu Ani ini adalah gitu ya, akan bertanya apa lapangan usaha atau tempat bergerak dari Ibu Ani tersebut, tempat usaha atau lapangan usaha Ibu Ani tersebut. Nah, di sana akan merujuk pada KBLI. Ya, ternyata Bu Ani adalah menghasilkan atau melakukan aktivitas mengenai mendesain pakaian. Di sana pasti pakaiannya adalah sesuai dengan pesanan. Ya, kemudian yang kedua adalah komoditas. Komoditasnya apa yang dihasilkan oleh Ibu Ani Avanti tadi, yaitu baju atau pakaian. Ya. Kemudian yang ketiga sebenarnya boleh bisa ditanyakan, tapi tidak saya terangkan di konteks ini adalah jabatan Ibu Ani itu apa? Jabatan Ibu Ani adalah pemilik dari butik Ani Avanti. Ini contoh saja bagaimana seorang Ani Avanti diinterpretasikan dalam sebuah klasifikasi. Nah, kemudian bagaimana tujuan daripada klasifikasi itu kan berbeda-beda tadi. Nah, tujuan klasifikasi dari KBLI bertujuan untuk mengetahui aktivitas dari sebuah lapangan usaha yang digunakan untuk kemarin digunakan oleh OSS dalam perizinan satu pintu terintegrasi secara elektronik. Contohnya begitu. Nah, kemudian di sini juga di dalam KBLI itu mengacu apa yang melandasi dari KBLI. Yang melandasinya adalah bahwa KBLI itu harus menghasilkan atau melakukan proses pengklasifikasian atas kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk output, baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha. Nah, kemudian yang di sini adalah KBLI itu mengacu pada ISIC ya, versi 4 2018, yang dimana ciri-ciri pada KBLI ini adalah Bapak Ibu adalah di sini harus klasifikasi dari kelas KBLI itu menggambarkan kelompoknya sehomogen mungkin. Dan ditandainya adanya input proses atau input proses produksi dan output dari sebuah aktivitas, di mana input proses dan output tersebut akan membedakan sebuah unit, yaitu akan masuk ke dalam kategori yang
berbeda atau kategori yang sama. Nah, kemudian di sana cirinya harus menghasilkan yang namanya harus menghasilkan proses output dan teknologi yang sama akan bergabung menjadi kelompok yang sama. Ya, di sana. Nah, ini itu KBLI. Nah, ininya saja saya ingin menggambarkan apa namanya sejarah ini saja sudah cukup lama Bapak Ibu. Nah, bagaimana proses membaca ya, bagaimana proses membaca dari KBLI gitu ya. Nah, di sini KBLI ini dibaca dengan menggunakan proses kategori ya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan A itu kategori alfabet, kemudian yang kedua digit 2 adalah yang disebut dengan golongan pokok, digit ketiga adalah golongan, digit yang keempat adalah subgolongan namanya, digit yang kelima adalah yang namanya kelompok. Nah, bagaimana kita membaca dari KBLI tadi gitu ya? Ketika membaca kategori A itu adalah ciri spesifik dari aktivitas lapangan usaha. Ya, kalau kategori A itu namanya pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang merupakan aktivitas utama dari kategori A. Ya. Nah, kemudian ada kategori B, pertambangan. Pertambangan dicirikan dengan mengeksploitasi sumber daya alam dari perut muka bumi ya, dari lapisan atas sampai ke dalamnya, termasuk juga penggalian. Nah, kemudian kategori C adalah bagaimana kategori namanya industri pengolahan. Industri pengolahan adalah industri mendapatkan nilai tambah lebih baik gitu ya dari sebelumnya. Jadi bahan dasarnya adalah kategori A dan kategori B akan menjadi kategori C, industri pengolahan. Nah, ketika melakukan proses pengolahan diperlukan sumber daya A, sumber daya listrik, gas, air, maka ada kategori D dan kategori E. Nah, kemudian ada disebut dengan kategori F, konstruksi, Bapak Ibu, sampai dengan kategori U itu adalah jasa-jasa. Nah, bagaimana menjelaskan KBLI? Tadi sudah ada, ketika kita bicara detailnya kategori A akan dijembatani dengan kata golongan pokok ya, disebut dengan golongan pokok adalah uraian lebih lanjut dari kategori. Nah, setiap kategori tersebut menjadi satu atau beberapa golongan pokok menurut sifat dari golongan pokok tersebut. Akan dibuatkan 2 digit. Jadi, contoh saja, kategori A itu pertanian. Nah, di dalam pertanian itu ada kelompok subgolongan pokok. Karena yang namanya pertanian tanaman pangan itu akan berbeda dengan peternakan, akan berbeda dengan kehutanan, akan berbeda dengan perikanan. Jenisnya secara natural berbeda. Maka dia di golongan pokoknya itu akan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian detailnya ketika sudah di pertanian atau sudah di kehutanan, nah itu kan kehutanan 2 digit. Nah, di dalam kehutanannya itu ada lagi nanti kelompoknya ya disebut dengan golongan, itu ada kehutanan itu namanya tanaman kayu dan bukan kayu, ya gitu. Nah, sehingga tanaman kayu itu keras, dan nanti di situ ada kayu jati, kayu meranti gitu ya. Kemudian kalau yang bukan kayu itu ada rotan, kemudian ada mungkin tanaman-tanaman yang berhasilkan bukan kelompok kayu gitu ya. Nah, ini ada detailnya lagi, kemudian sampai ke spesifiknya, rotan itu apa, kayak gitu kan. Nanti sampai ke rotan itu ke 5 digitnya ya, kayunya itu ke 5 digit nama kelompok. Jadi ketika sudah 3 digit, kemudian itu adalah masih dalam golongan, kemudian dipecah lagi, didetailkan menjadi subgolongan, ya, kemudian didetailkan kembali menjadi kelompok di 5 digit. Ya, nah, jadi kayak rumpun Bapak Ibu, kayak rumpun padi begitu kalau kita urai gitu ya, nanti kan ada cabang-cabangnya, dan terakhir itu yang disebut dengan kelompok adalah bulir-bulir padinya gitu ya, bulir-bulir dari gabahnya itu. Kalau kita tarik ya satu, yaitu tadi ya satu kumpulan dari tanaman padi, contohnya begitu. Nah, bagaimana prosesnya? Ini ada 21 kategori, Bapak Ibu bisa baca sendiri dari kategori A sampai dengan kategori U ya, yang membedakan antara satu dengan lainnya. Ini punya karakteristik khusus masing-masing. Sehingga kenapa dia dibagi menjadi 21 kategori. Nah, ini adalah contoh bagaimana proses namanya struktur cara membaca KBLI tadi ya. Ini adalah D, E, G, itu adalah
kategori, kemudian 35 ada golongan pokok, dan terakhir di situ ada lagi keterangan yang terbelah sebelah kanan itu adalah contoh 5 digit adalah yang disebut dengan kelasnya ya. Nah ini Bapak Ibu lanjut saja. Nah ketika tadi ada info mengenai kok Bu ada KBLI 20, ada KBLI 2017, ada KBLI 2015. Nah KBLI itu dibangun Bapak Ibu karena desakan lapangan usaha baru. Ya. Nah kenapa harus ada KBLI ini hal terbarui? Karena jika ingin menghasilkan yang up to date, maka master datanya itu juga harus diperbaiki. Ya, supaya performa dari ekonomi itu menghasilkan realitas yang sebenarnya. Nah, begini akhirnya kami pun harus menghasilkan yang namanya kode referensi atau namanya tabel, namanya kalau kami mengatakan tabel kesesuaian yang isinya adalah mengenai korespondensi atau namanya bridging ya antara klasifikasi satu dengan klasifikasi yang lainnya. Ini sudah kami buat ketika KBLI 2020 kami launching kemarin pada tanggal bulan September di bulan tahun 2020. Kemarin di bulan Maret awal April kami juga sudah mengeluarkan kode bridging atau jembatan terhadap referensi dari KBLI yang ya Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk pada pembangunan yang namanya klasifikasi komoditas. Apa yang disebut dengan klasifikasi komoditas ini yang tadi seperti halnya Ibu Avanti. Kalau Ibu Avanti ditanyakan apa tadi aktivitasnya, itu KBLI-nya ya. Sekarang ketika bertanya Ibu Avanti itu buku bajunya apa? Oh baju. Nah itu bajunya itu ada di KBKI gitu ya. Ya ini adalah kode klasifikasi komoditas Indonesia yang mengacu pada CPC. Kalau yang tadi mengacu pada ISIC International Standard Classification ya. Kalau ini mengacu pada Central Product Classification versi 2 tahun 2008 diselesaikan oleh atau dihasilkan oleh United Nations Statistical Division. Nah, di sana kami juga ada tabel korespondensinya terhadap HS ya dan terhadap KKI. Nah, bagaimana cara membaca KBKI? Ya, cara membaca nanti KBKI ini ada beberapa turunan Bapak Ibu. Pada tahun 2020 kami menghasilkan KBKI ini masih bukunya tipis ya karena dia hanya sampai dengan level 4 digit. Nah, kemudian kami mencoba membreakdown-kan di tahun 2012 dan tahun 2013 mendetailkan kembali KBKI-nya dalam beberapa versi buku ya. Nah, kemudian kami perbaiki kembali di tahun 2015 ya dengan adanya tabel korespondensinya juga gitu di tahun 2015 ya. Nah, di sana bagaimana cara membaca KBKI sekarang? Nah, di sini KBKI itu ternyata lebih detail Bapak Ibu dibanding KBLI. Tadi KBLI cuma 5 digit ya. Sementara yang KBKI itu sampai dengan 10 digit. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, 10 digit mengatakan bahwa pengklasifikasian itu akan lebih rinci. Sementara kalau 1 digit ke atas itu secara lebih umum. Nah, bagaimana membacanya? Nah, ini adalah proses bagaimana KBKI itu terbentuk. Nah, yang disebut dengan strukturnya ada seksi. Ya, seksi itu 1 digit. 1 digit di sana mengatakan kalau yang namanya seksi adalah garis besar dari golongan produk atau komoditas. Ya. Nah, ini akan ada di sana seksi 0 sampai dengan seksi 4. Ada 5 seksi ya. Ada produk barang dan jasa begitu. Barangnya itu ada barang pertanian, barang industri begitu. Kemudian yang kedua adalah divisi. Divisi adalah uraian lebih lanjut dari seksi. Kalau kita bicara barang ya, nanti di sana ada uraian barangnya ya. Kemudian kalau divisi di sini terdiri dari 2 digit di mana 1 digit pertama menunjukkan seksinya berkaitan, namun digit yang kedua menunjukkan adalah divisi yang bersangkutan. Ya, kemudian detail lebih lanjutnya ketika divisi masih kurang masih umum, maka ada perlu namanya kelompok atau grup ya. Grup di sana adalah uraian yang lebih detail kembali dari divisi yang menyatakan bahwa digit yang 1 menyatakan seksi, digit kedua adalah divisi, digit yang ketiga adalah uraian lebih lanjut dari divisinya, maka dikatakan kelompok.
Kemudian yang keempat adalah kelas di sana dan terakhir sampai dengan komoditas ya. Kelas di sana adalah menunjukkan uraian lebih lanjut dari 4 digit di mana di 3 digit pertama menunjukkan kelompok yang berkaitan dengan 1 digit di atasnya, yang keempatnya adalah uraian dari uraian dari anaknya kelompok tersebut ya. Kemudian yang kelima juga begitu. Nah, yang terakhir adalah di sana ada kelompok komoditas dan ada disebut yang sampai dengan 10 digit adalah komoditasnya. Gitu. Nah, bagaimana nanti kita lihat tampilannya? Tampilannya begini Bapak Ibu, contohnya ya, kita ingin membicarakan yang namanya hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi seksi 0 itu adalah hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ya, nah ternyata 0 itu masih sangat luas sekali. Ya, kita pengen tahu lebih detail mengenai bunga kol atau mengenai cauliflower luna. Itu harusnya ada di mana sebenarnya? Oh, ternyata dia berada pada seksi 0 hasil pertanian, pada divisi 01 hasil pertanian horti dan perkebunan ya. Kemudian di kelompoknya 012 itu sayur-sayuran. Kemudian di kelasnya di 012 itu ternyata punya kelas 1. Satunya itu adalah sayuran yang diambil dari batang daunnya. Kemudian ketika masih belum detail lagi masuk ke dalam subkelas di dalam 01213 yaitu bunga kol dan brokoli. Kemudian ketika bunga kol juga masih banyak ya, termasuk ada macam-macam nih yang dimaksud dengan cauliflower luna itu nomor berapa nih? Ternyata dia masuk ke dalam 01213.01 yaitu bunga kol dan komoditasnya adalah cauliflower luna. Contohnya begitu ya di dalam komoditasnya. Atau komoditas yang keduanya adalah bunga kol ya di 01120199. Ini cara membacanya seperti itu. Nah, sekarang nanti akan kita hubungkan bagaimana penggunaannya terhadap penggunaan barang dan jasa ya. Saya berikan contoh nanti. Nah, di sini contoh dari bagaimana contoh struktur dari KBKI tersebut. Ini contohnya seksi 0, tadi divisinya, cara membacanya kelompoknya 012. Kemudian di sini ada kelas, ada subkelas. Nanti bisa dicari ini adalah subkelasnya di bawah dan yang ini 01, katakanlah 01232 00001 adalah ketimun. Ini adalah sudah komoditas ya. Namun kalau 0, 1, 12, 32 ini adalah yang namanya 5 digitnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang lanjut bagaimana ini ada barang. Tadi barang. Sekarang ini jasa. Jasa hanya 5 saja terdiri dari seksi, divisi, kelompok, kelas dan subkelas. Tidak dirinci sampai dengan 10 digit. Kemudian bagaimana cara membacanya? Hampir sama juga seperti ini. Di dalamnya ada subkelas, kemudian ada dibaca, jasa perdagangan, bla 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 sebagainya ya. Nah, kemudian ini ada kami sampaikan beberapa kebutuhan atas pengadaan barang dan jasa ya. Jadi LKPP mensyaratkan adanya kesesuaian antara komoditas yang dihasilkan dengan aktivitas atau industri yang ada komoditas tersebut. Kemudian biasanya juga adanya satu komoditas dapat dihasilkan melalui lebih dari satu aktivitas yang berbeda. Ini juga perlu kita lebih mendalam lagi karena ada beberapa yang komoditas itu dapat dihasilkan dari beberapa aktivitas. Kemudian juga di sana adalah mengidentifikasi suatu komoditas diperlukan penjelasan yang lebih rinci agar tidak ambigu dalam pengelompokan KBLI maupun dalam penentuan. Nah, di sini juga ada kami sebutkan ada tahapan identifikasi komoditas ya. Bapak Ibu, saya berikan semacam tips bagaimana melakukan proses. Satu, menentukan suatu komoditas itu harus ditentukan apakah termasuk dalam komoditas barang atau jasa dulu, itu yang satu. Dan kemudian yang kedua, lakukan pencarian frasa atas rekod data LKPP pada buku KBKI tersebut. Ya. Kemudian jika ditemukan maka dilakukan perbandingan apakah sudah sesuai atau apa yang kita lakukan tuh sudah match ya sesuai apa yang kita harapkan baik dari sisi fungsi maupun dari sisi kelompok. Hal ini juga nanti Bapak Ibu bisa mencari informasi lebih detail melalui KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui Wikipedia atau dan sebagainya terhadap tersebut gitu ya informasi tersebut.
Kemudian jika tidak ditemukan, maka diperlukan informasi lebih jauh tentang komoditas tersebut melalui tindakan gambarannya melalui internet. Informasi dibutuhkan juga mungkin dari hal-hal yang lain ya, menentukan jenis komoditasnya. Selanjutnya akan ditentukan dari KBLI-nya. Kemudian kalau komunitas yang belum tercakup sementara dikelompokkan dalam paket coding yang biasanya kita bicarakan kalau tidak ada ya dalam rangkaian KBKI-nya kita buatnya XXXXX gitu di 99. Kita kumpulkan di situ dulu gitu ya. Sementara nanti kita ke depan kita akan update XXX 99-nya, kita buka codingnya selama coding itu masih tersedia lebih banyak gitu Bapak Ibu. Nah, karena kan tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu, kami kan tidak bisa mengikuti begitu cepatnya perubahan komoditas gitu. Nah, ini kami coba itu ikuti. Nah, maka ada proses di mana kami mencoba minimal 5 tahun sekali kami coba untuk melakukan update ya atas master data. Nah, bagaimana contoh penggunaan dalam barang dan jasa begini? Kita akan contohkan, yaitu di sini kita contohkan saja furniture. Nah, komoditas dihasilkan adalah furniture untuk kantor, contohnya begitu. Nah, pelaku usahanya itu bisa perorangan, bisa industri, bisa badan usaha, atau siapapun gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya melakukan match antara paket pengadaan furniture dengan pelaku usahanya? Ya. Nah, paket pengadaan furniture ini ada dalam KBKI memberikan alternatif satu, furniture yang digunakan di kantor atau di rumah tangga. Yang kedua, bahan baku furniture tersebut terbuat dari apa? Jadi ketika kita bicara furniture, Bapak Ibu, di dalam kepala kami ya itu harus bisa langsung dibedakan mana furniture yang dimaksud itu apa? Furniture untuk kantorkah atau furniture untuk rumah tangga? Karena nanti kodenya beda di KBKI-nya. Yang kedua, juga berdasarkan bahan baku. Nah, apakah furniture-nya terbuat dari logam, nanti akan dikelompokkan di logam, dan sementara kalau dia furniture-nya berdasarkan kayu, akan dikelompokkan berdasar bahan baku yang berasal dari kayu, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti makna dari apa namanya dari paket dari komoditasnya tersebut. Terutama bahan bakunya, kemudian itu digunakan untuk apa dari furniture tadi. Nah, ketika kita asumsikan bahwa furniturnya itu tersebut buat dari logam, kita asumsikan ya, furniture untuk kantor, katakan terbuat dari logam, maka KBL yang sesuai adalah di 31004, yaitu industri furniture dari logam. Nah, kesesuaiannya kebetulan sama di KBLI 2015 maupun nanti ada kesesuaian lihat di KBLI 2020 pun kita akan sama contohnya di 3104 gitu ya. Nah, ini sudah kita dapat nih KBLI-nya. Nah, bagaimana dengan KBKI-nya? Nah, KBKI-nya di 3104 itu ada di meja logam, lemari logam, ya kan contohnya begitu Bapak Ibu. Kemudian rak logam, meja tulis dari logam, meja komputer, meja dorong, furniture kantor dan sebagainya. Nah, ini yang baru tertulis oleh kami di tahun 2015 kemarin itu hanya baru 6 slot Bapak Ibu, ya. Jadi 3812101002, 003, 004. Ini baru 6 nih, meja logam, lemari logam, rak logam, meja dorong. Mungkin ada furniture lain gitu ya. Ternyata memang terbuat dari logam. Ya, untuk sementara sekarang kita tuliskan saja di 3812101999 ya Bapak Ibu gitu. Jika nanti yang 6-nya itu tidak pas gitu ya. Nah, nanti tolong tapi Bapak Ibu tuliskan furniture yang Bapak Ibu paketkan itu apa gitu ya. Furniture-nya dalam bentuk apa? Apakah itu bukan dalam bentuk meja, bukan dalam bentuk lemari, bukan dalam bentuk kursi gitu kan. Ada dalam bentuk lain mungkin kayak meja untuk front office ya, meja front office atau meja-meja atau bangku-bangku tertentu gitu ya, namanya saya nggak paham. Nah, tuliskan saja atau kalau memang dekat ya pilihkan di 01 sampai dengan 06 tadi. Namun kalau tidak sama dituliskan saja di kode 38121. Namun tolong tuliskan detail dari furniturnya. Saya sudah bekerja sama dengan LKPP, nanti LKPP itu akan menarik data dari Bapak Ibu di barang dan jasa di sistemnya untuk kami lakukan proses update nantinya ya. Ternyata ada furniture apa nih, nanti kita kodekan ulang gitu ya, kodekan kembali, updatekan kembali gitu.
Nah, inilah fungsi mengenai interoperabilitas data, Bapak Ibu. Jadi ketika KBKI itu dihasilkan oleh BPS, ya, kami bekerja sama dengan LKPP dan LKPP itu menyambungkan ke barang dan jasa, sehingga kita jadi tahu di lapangan sebenarnya tuh KBKI-nya itu sudah seberapa jauh gitu ya, sudah seberapa jauh tuh kodenya itu terserap dan berapa banyak kode-kode komoditas itu yang tidak ada kodenya, itu juga merupakan input buat kami. Nah, contoh di sini adalah pilih komoditi kode dengan paket sesuai dengan pengadaan. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua yang kami bisa sampaikan, contoh ada alat kesehatan. Ya. Alat kesehatan di situ adalah alat bantu pendengaran contohnya. Pelakunya boleh saja perorangan, industri, badan usaha. Nah, alat bantu pendengaran merupakan bagian dari alat kesehatan. Presisi optik yang terinci dalam KBKI berada pada KB kelompok 481 disebut dengan perlengkapan medis, bedah, dan peralatan ortopedik, contohnya begitu. Maka dalam KBRI dikelompokkan dalam aktivitas 2662, yaitu industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi. Ya, nanti kesesuaiannya juga dicarikan dengan kode yang sudah didapat Bapak Ibu di 2009 ada tabel kesesuaiannya dicarikan maka akan dapat kode KBLI 2015. Nah, bagaimana KBKI-nya? KBKI-nya itu karena terkait dengan tadi ya, ternyata itu akan merujuk pada di 48128, 48172 ya. 48172 itu terisi 44 slot. 481720101 sampai dengan 481720104. Terdiri dari gitu ya, grup hearing aid or grup auditory trainer, ada hearing aid-nya, ada hearing aid and calibrator and analysis system, ada master hearing aid, dan alat bantu pendengaran yang tidak termasuk bagian aksesori dan lainnya. Jadi, pulihkan Bapak Ibu sesuai dengan yang ada di master code. Jika tidak ada, tuliskan kode komoditasnya, pilihlah. Jika memang nggak ada secara detail, maka boleh memasukkan ke 99 dulu, namun diharapkan detail isiannya dituliskan sehingga ke depan kita akan mulai mengupdate atau memperbaiki dari master code ini diharapkannya pada 2000 ya dalam waktu yang dekat lah insya Allah gitu ya kita akan perbaiki. Nah kemudian contoh lagi paket yang ketiga untuk sewa mobil. Sewa mobil itu adalah paket pengadaan sewa mobil. Itu bisa dihasilkan kalau sewa mobil itu jasa Bapak Ibu ya. Di sana disebut dengan persewaan jasa. Nah paket pengadaan ini memberikan alternatif satu. Apakah persewaan itu dengan menggunakan operator? Apakah dengan tanpa menggunakan operator, Bapak Ibu? Maklum, maka karena kenapa? Perbedaan antara operator dan tidak operator itu akan berbeda kode KBLI-nya. Jika dia menggunakan operator, ya berkendaraan dengan menggunakan operator, dia akan masuk ke sektornya. Ya, contoh Bapak Ibu bisa melihat namanya Aneka Tambang atau Aneka Tambang Antam itu punya bulldozer ya, punya punya mobil truk berat gitu ya, truk berat gitu yang mengangkut boksit atau timah gitu dari tempat pertambangannya ke tempat peleburannya begitu ya, seperti itu. Nah, itu kan disebut dengan kendaraan. Nah, ketika itu kendaraannya punyanya Aneka Tambang, Bapak Ibu, maka dia masuk sebagai bagian daripada operasional dari perusahaan Aneka Tambang itu sendiri. Disebut dengan pertambangan ya, masuk ke dalam kondisi di pertambangan, pertanian gitu, atau di angkutan. Nah, perbedaannya adalah tanpa operator. Berarti kalau tanpa operator itu hanya pesewaan dari mobilnya. Seperti mungkin sewa mobil rental ya, rental pada umumnya. Nah, itu disebut sebagai namanya tanpa operator. Disebut dengan nanti ada KBLI-nya adalah KBLI usaha dari persewaan. Ya. Nah, kemudian kalau contoh di sini kita asumsikan saja bahwa persewaan kendaraan tanpa operator, maka KBLI akan masuk pada 77100. Di situ ada jasa persewaan mobil, bus, truk, dan sejenisnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana KBJI atau KBKI-nya? Nah, KBKI-nya di 77100 itu adalah di 73111 dan 73112.
Nah, yaitu pertama jasa leasing atau persewaan mobil dan minibus tanpa operator, yang kemudian di 73112 adalah jasa leasing atau persewaan kendaraan bermotor angkutan barang tanpa operator. Ya, ini di bawah adalah angkutan barang, yang di atas adalah persewaan mobil atau minibus yang bisa digunakan online untuk pilihlah yang mana Bapak Ibu. Ya, inilah contoh bagaimana korespondensi ya, bagaimana korespondensi atau link antara KBKI dan KBLI. Kemudian ini contoh saja, nih kita bisa cari di divisi dari 73, dari 731, kemudian ada di kelompoknya 73, kemudian kelasnya di 7311, kemudian di subkelasnya 731111 ya. Kemudian jasa leasing atau persewaan mobil minibus tanpa operator, dan 73112 adalah leasing kendaraan bermotor angkutan barang tanpa operator. Nah, kemudian di sini juga ada link dengan KBKI, KBRI-nya ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh lagi implementasi KBKI-nya pada barang pada sewa komputer, kita contoh saja. Sewa komputer di sini biasanya dilakukan tanpa operator, sehingga KBRI-nya memungkinkan adalah di 77307. Ya, biasanya begitu, karena biasanya operatornya itu adalah pegawai kita sendiri gitu. Maka kita sewa komputernya saja ke sistem leasing dari persewaan komputer. Maka di 77307, maka di sana KBKI-nya adalah di 73124, yaitu jasa leasing atau persewaan komputer tanpa operator. Ada lagi beberapa contoh Bapak Ibu yang kami sebutkan yang lebih dekat, yaitu ada konsultan. Mungkin masih ada waktu ya, Mas Mustafa, Pak Mustafa. Nah, ini kalau masih ada waktu, saya bilang di sini ada contoh mengenai konsultan. Jasa konsultan itu adalah, contoh konsultan ini adalah jasa. Ya. Maka ketika jasa... 9 menit, Bu. Oke, monggo. Terima kasih. Mudah-mudahan masih ada contohnya sehingga lebih clear. Di sini jasa konsultan ada paket pengadaan ini masih belum rinci uraiannya. Ya, maka jasa konsultan dapat memberikan kemungkinan aktivitas yang luas seperti apakah konsultan survei pertambangan, apakah konsultan IT, apakah konsultan arsitek. Jadi maksud saya detailkan juga konsultannya itu di bidang yang mana gitu ya. Bila yang dimaksud adalah konsultan penyediaan perawatan dan pengembangan software, ini contoh saja, maka konsultan yang dimaksud adalah kegiatan dari konsultan IT ya. Maka dia akan masuk ke dalam 62020, yaitu kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer. Nah, bagaimana KBKI-nya gitu ya? KBKI-nya itu ada di dalam 83132, contohnya di situ di jasa penunjang teknologi informasi. Nah, ini contohnya saja di 8313 ya, 8313 jasa penunjang teknologi informasi di buku KBKI jasa. Nah, kemudian ini yang terakhir kami buatkan saja juga terkait dengan pekerja konstruksi. Ini sering juga ya Bapak ini di pengadaan Barjas di sini. Aktivitas konstruksi itu meliputi 3. Nah, ini jangan sampai lupa aktivitasnya itu apa? Apakah konstruksi gedung? Apakah konstruksi sipil? Apakah konstruksi khusus? Gitu ya, karena beda. Kalau konstruksi gedung ada di 41, konstruksi khusus ada di 43, konstruksi bangunan sipil ada di 42. Nah, jika itu, maka kita detailkan kembali pekerjaan konstruksinya itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, di sana ternyata renovasi maupun penambahan sistem elektrik, mekanik, plumbing, elektronik, ventilasi, contoh saja ini ya. Contoh saja di situ ada proses ini, maka dikatakan ini masuk dalam bagian konstruksi khusus. Maka KBLI konstruksi khusus pun ada 3 digitnya, itu ada beda macam-macam, ada di 431 pembongkaran penyiapan lahan, 432 instalasi kelistrikan pipa air, 433 penyelesaian konstruksi bangunan, dan 439 konstruksi khusus lainnya. Nah, ini dipilih saja mana. Nah, ini kemudian ini lebih jelasnya akan dilihat lebih detailnya konstruksi khusus gitu. Yang mana yang dipilih gitu, yang paling dekat dengan dia KBLI-nya. Nah, kemudian contoh KBLI-nya bisa di 43211, di 43212, 43224 ya sampai dengan
43330 atau sampai nanti ada konkordansi atau kesesuaian dengan KBKI-nya. Jika dia instalasi listrik, maka komoditasnya akan menjadi 54611 di jasa instalasi kawat dan peralatan listrik. Kemudian instalasi elektronik di KBKI-nya seperti ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, ini kami menyatakan bahwa keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki membuat sebuah pengalaman atau sebuah penempatan sebuah KBLI link dengan KBKI link dengan KBLI link dengan KBKI tidak semuanya clear, bisa juga mengalami sebuah dispute, bisa juga mengalami sebuah ambigu. Nah, bagaimana menjembatani ambigu tadi? Maka perlu pendetailan lebih pendetailan informasi atas hal-hal yang ambigu tadi, yang tidak jelas tadi. Maka dari hasil simulasi paket komoditas yang dilakukan berbagai kendala, maka harus dilakukan pencarian frasa, dikonsolidasikan juga dengan, kalau memang diperlukan, dikonsolidasikan dengan kami juga boleh, sangat terbuka. Kemudian penulisan komoditas dalam database hendaknya juga dilengkapi dengan uraian fungsi dari komoditas tersebut sehingga dapat mempermudah pencarian dan pengelompokannya. Dan akan lebih baik lagi bila pihak pengadaan barang dan jasa juga mencantumkan KBLI sesuai dengan izin usahanya. Ya, karena jika akan komoditas yang dicari, Pak, tanpa adanya bridging dengan pelakunya gitu ya, jika ada nomor KBLI dari pelakunya kan kita bisa mudah gitu ya melakukan proses penentuan paket komoditas tadi. Itu fungsi daripada penentuan. Nah, bagaimana BPS dapat membantu kami atau Bapak Ibu semua? Jadi BPS mobil khusus di tempat kami menghasilkan banyak produk yang sudah masuk ke dalam web BPS, outputnya di web www.bps.go.id. Di sana dapat Bapak Ibu masuk ke menu unduh di sebelah kiri, ada menu unduh dan ada beberapa banyak kode klasifikasi yang sudah kami buat, ya, termasuk juga perangkat peraturan. Nah, ini KBLI 2020 sudah dilakukan peraturan badan nomor 2 tahun 2020. Di 2021 ini kami juga akan meluncing KBJI, Bapak Ibu, melalui peraturan badan juga, insya Allah nanti bersamaan dengan Hari Statistik Nasional. Nah, kemudian kami juga membuatkan alat untuk membantu Bapak Ibu mencari tahu, alat yang handy, gampang, mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan online bisa masuk ke BPS.go.id, nanti ada Sibaku online, Bapak Ibu bisa cari di sana. Nah, nanti kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu bisa juga mengambil dari Sibaku Mobile. Bapak Ibu bisa ambil di App Store maupun di Google Play. Yang tandanya seperti ini Bapak Ibu, tanda lengan begini membuka begitu ya. Ini adalah lengan membuka buku begitu. Nah, ini bentuknya itu ada 3 warna. Ini adalah tangan Bapak Ibu. Ini bukan contrek tapi ini tangan. Ini di sana ada buku ya, istilahnya. Nah, buku itu dalam bentuk elektronik, jadi bisa dicari, dibuka, dan bisa download Bapak Ibu dan install, nanti akan hasilnya akan seperti ini. Bisa ada di situ udah buku KBKI, KBLI, KBJI yang Bapak Ibu mau itu sudah ada di dalam aplikasi Sibaku Mobile ya. Itu saja mungkin dari saya. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan hal-hal yang belum jelas, nanti boleh kita diskusikan dan boleh kami sampaikan. Jika sekiranya dari pertanyaan Bapak Ibu nanti masih memiliki apa ya, pemahaman yang belum clear, tidak usah segan, kami membuka line telepon maupun email kepada baku@bps.go.id ya di sini ya. Kalau kebetulan lagi sekarang lagi PPKM Bapak Ibu, kami semua sedang WFH, namun menggunakan email bisa dibuka 24 jam, nanti bisa kami cari atau bisa kami bahas atau bisa kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Nanti ada tim dari operator tempat kami yang akan mencoba membahas atau menyampaikan. Atau Bapak Ibu boleh melakukan masuk ke dalam sistem BPS.go.id. Nanti ada sistem silastik atau pelayanan statistik terpadu, disebut dengan silastik. Bapak Ibu boleh mensubmit di sana mengenai konsultasi statistik dan Bapak Ibu boleh menyampaikannya, dan nanti kami dari tim kami maksimal 3 hari itu sudah ada jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ibu semua.
Demikian Pak Mustafa, mudah-mudahan cukup dari saya. Saya kembalikan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat Ibu, 45 menit. Siap. Sangat ini apa namanya, manajemen waktunya betul-betul sangat tepat. Ya. Enggak salah kalau memang dari Badan Pusat Statistik Ibu, 45 menit betul-betul dimanfaatkan secara optimal, tepat waktu. Mudah-mudahan materi yang telah Ibu sampaikan sangat berguna bagi kita semua, bagi peserta, juga bagi saya pribadi yang kebetulan saya pokja pemilihan Bu, sering bergelut tiap hari dengan KBLI, dengan KPKI. Oke. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab, Bu. Perlu kami beritahukan pada Bapak Ibu peserta, bagi Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan klik tombol raise hand, nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung atau berdiskusi langsung dengan narasumber. Tapi sebelum peserta raise hand ini Bu, nggak apa-apa, pertanyaan pengantar dari saya Bu. Baik, silakan Pak Mus. Oke, ya, mungkin bisa memancing teman-teman yang lain untuk bertanya juga. Nah, kami coba buka di buku KBLI 2015, Bu. Di sana kalau kode KBLI 46492 bunyinya perdagangan besar farmasi, Bu. Nah, begitu saya coba dibuka di buku KBLI 2020 dengan kode yang sama, Bu. 46492 kok bunyinya beda jauh ya. Perdagangan besar alat olahraga. Ada kata-kata di sana sedikit tangga 290. Nah, kami bingung apa ya tangga ini ya gitu. Nah, sehingga apakah peserta tender atau penyedia yang memiliki izin usaha di SIUP-nya itu kode KBLI-nya 46492 yang masih tertulis perdagangan besar farmasi, sedangkan tender ini kami lakukan di 2021. Pada saat 46492 kami mau tender farmasi juga nih. Loh, begitu saya buka di kode buku KBLI 2020, 46492 kok perdagangan besar alat olahraga ya, beda jauh. Nah, mohon pencerahannya Bu. Dan di sana ada kata-kata tangga 290. Waduh, kok ada kata tetangganya ya? Monggo Bu, Ibu, mohon pencerahannya. Baik, Pak Mustafa. Jadi mungkin gini Pak, saran saya, Bapak harus melakukan update, ya Pak, melakukan update atas informasi dari KBLI 2020 tersebut terhadap KBLI yang 2015 ya Pak ya. Bapak kan menggunakan 2015. Betul. Nah, yang update-nya itu dalam bentuk kode tabel kesesuaian ya Pak. Yang tadi ada gambarnya tabel kesesuaian tadi. Nah, ini kami sudah launching Pak, juga bisa diambil di dalam sudah bisa diambil di BPS Go ID tadi gitu ya. Sehingga nanti Bapak tidak confuse. Jadi untuk pertanyaan 46492, nah pihak Barjas itu menggunakan KBLI yang mana nih? Kalau menggunakan KBLI 2020 itu kan sudah bukan barang untuk kegiatan olahraga ya Pak ya? Iya, kan? Betul. Sudah beda. Sudah beda. Nah, jadi kalau boleh kami sampaikan, masternya itu harus dilakukan proses kesesuaian dulu Pak. Jadi kesesuaian dengan KBLI 2020. Jadi ditabelkan kesesuaian dulu dengan KBLI 2020 dari 2015 tadi gitu ya Pak. Nah, kemudian dari situ informasinya bahwa yang 46492 memang melakukan ada proses recording Pak. Oh, okay. Ya, ada recording. Namun di olahraganya tetap masih ada Pak. Jadi 46492 kemungkinan itu ada pecah dari cakupan dari yang kemarin 46492 itu kan masih cukup besar. Nah, terus ada yang pecah. Nomornya nggak mungkin 46492 itu nggak dipakai gitu kan. Nah, cakupannya kan berpindah di file yang angka yang lebih detailnya, angka lebih detailnya di 2020. Nah, ini
kalau saran saya tadi lakukan proses tabel korespondensi atas KPLI 20 dan 2015 ke 2020. Nanti di situ ada yang pecah ya Pak, ada yang pecah, ada Ya. yang gabung. Nah itu kemungkinan dia pecah, sehingga uraiannya menjadi sama-sama kode, tapi uraiannya beda. Nah, pastinya yang saya pastikan adalah di 46492 tahun 2015 itu cakupannya masih sangat luas. Nanti di Iya. 46, 492 kemungkinan cakupannya akan lebih sedikit. Nah, gabungan antara cakupan 4692 di 2015 itu akan terurai di KBLI 2020. Mungkin ada 2 kode jadinya gitu, Pak. Oh, Ya, oke. Oke, oke. ya. Sebetulnya ini ada pertanyaan juga sih Bu, sudah saya rekap. Mm-mm. Nyambung pertanyaan saya tadi, karena belum ada teman yang resen, ya, kami beritahukan pada Bapak Ibu peserta, ini ada 354 ini Oke. partisipan. Udah ada satu Mbak Desi yang bertanya. Nah, terkait sudah diterbitkannya 2020 KBLI, nah terkait KBLI 2015, apakah secara otomatis tercabut atau tetap berlaku ya Bu? Karena ada 2015, ada 2017, ada 2020. Tentunya membingungkan kami Bu, para pelaku pengadaan di daerah. Mohon pencerahannya Bu, terkait Ya. 3 KPLI itu. Saran kami Pak, sebenarnya dengan diterbitkannya buku yang diterbitkannya dengan yang baru Pak, harapannya Bapak Ibu semuanya applied dengan yang terbaru gitu ya. Dan kami sudah menyediakan alat atau perangkat tabel korespondensi atau tabel kesesuaian tadi gitu Pak. Jadi harapannya pihak penyedia itu jangan mempersulit stakeholder gitu. Ya, gitu. Jadi contoh saja penyedia itu entah LKPP atau dia kalau OSS atau Kementerian Hukum dan HAM ya Pak ya terkait dengan perizinan. Kami sudah mengeluarkan atau kami sudah membagi KBLI 2020 juga termasuk kode korespondensinya Pak. Jadi biarkan kode korespondensi itu ada pada Bapak Ibu penyedia dari peraturan ya, penyedia dari peraturan entah yang tadi saya sebutkan tadi. Di sistemnya yang ini apa yang ikut perubahan gitu. Jadi jangan manual orang. Kalau manual orang itu agak susah gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa secara otomatis itu bisa one to one match atau one to many dan sebagainya sudah kita fasilitasi gitu ya. Nah, manual diperlukan manakala yang tadi ketemu kasus 46492 kok 46492 di KBLI 2020 kok jadi rinciannya beda gitu kan. Nah, Betul, betul. kemudian disitulah manualnya kalau Bapak Ibu tuh terkait dengan olahraga sekarang olahraganya tuh pindah di 46496 gitu ya, karena udah menggunakan KBLI 2020 gitu. Nah, besok jangan menggunakan KBLI 2015 lagi. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah punya identitas KBLI yang lama? Nah, Betul. selama dia memiliki aktivitas yang sama, Pak, saran saya tidak perlu mereka melakukan proses pengubahan kode gitu. Nah, jadi artinya tidak harus berizin lagi, kodenya kode baru dan sebagainya selama di aktivitas yang sama gitu. Oh, Supaya siap. supaya tidak ada supaya tidak ada kerancuan atau publik itu merasa dirugikan. Loh, kamu kok yang melakukan perubahan master kok kita yang suruh repot gitu ya. Nah, Betul. biarkan si sistem yang bekerja gitu Pak. Sistem yang bekerja bagaimana mengkonfirmasikan KBLI yang lama itu ternyata KBLI yang baru itu sebenarnya sama, sebanding gitu kan. Nah, akhirnya perbedaan konsep saja maka dikatakan gitu kan ada tabel korespondensi atau tabel kesesuaian tadi ini menjadi sangat penting untuk informasi. Clear Bu, clear. Ya, clear ya Pak. Nah, Clear, clear, clear. kecuali juga memang dibutuhkan faktor ya Pak. Jadi risiko dibagi bareng. Gitu. Ya. Kalau saya mau menginginkannya atau kita menginginkannya bersamanya begitu. Jadi kita sama-sama jujur juga. Pemerintah kami mengakui update data master itu kan diperlukan, ya kan? Tidak, namun gitu ya. Namun kita juga perlu partisipasi dari Bapak Ibu semua selaku pemain ya, pemain atau penyedia barang dan jasa. Melalui apa? Ya tuliskan dengan yang jujur gitu ya.
Katakanlah gitu. Kalau Bapak Ibu secara lingkup pekerjaannya sama gitu ya, hanya faktor beda kode gitu, tidak perlu melakukan proses perubahan atau penambahan atau melakukan namanya izin baru gitu loh. Namun kalau ternyata ada pelompatan atau ada diversifikasi atas usaha Bapak, apalah perluasan atau peningkatan output lainnya, ini perlu diberikan proses pengkodean informasi baru gitu ya Pak. Pastinya Siap. begitu Pak. Jadi kita Siap. sama-sama dari internal kami, dari sisi publik ya, dari sisi kami memikirkan bagaimana yang terbaik. Bapak Ibu dari sisi penyedia tidak dirugikan, namun kami juga butuh kejujuran Bapak Ibu, tidak menggunakan alat itu sebagai presiden atas alasan gitu ya, bahwa ternyata ada proses informasi yang tidak benar di lapangan, karena ternyata memang Bapak Ibu ternyata melakukan diversifikasi usaha, biarin aja kodenya masih kode yang lama karena malas menggunakan kode baru. Nah, itu kan tidak boleh hal itu terjadi. Kita sama-sama, artinya negara ini besar atau runtuh kan tergantung kita semua mau arahnya kemana ya. Siap, Bu. Kata kuncinya yang penting aktivitas usahanya masih sama. Kan gitu ya, Bu ya? Oke, gitu. Ya. Baik, Ibu Lin, Suwarni, kebetulan ini sudah ada yang resen ini, Mbak Desi Wulan Nugraha ini. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, teman-teman yang bertanya di kolom chat sudah kami rekap, nanti kita lanjut ke teman-teman yang bertanya di kolom chat. Namun kami utamakan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang bertanya langsung melalui tombol raise hand, Bapak Ibu. Baik, Ibu Desi Wulan Nugraha ini dengar suara saya? Silahkan di-unmute. Iya, Cak. Silakan langsung bertanya. Silakan, Bu Desi. Izin ya, Bu Lin. Ya, Bu Desi. Yang pertama, pertanyaan saya, iya, ini nyusun KBLI KBK itu berapa lama, Bu? Sampai detail gitu. Iya. Iya. Tanya, Bu, yang pertama, kadang kami tuh kalau di pas menentukan syarat gitu ya untuk pengadaan barang misalnya, itu kadang gimana sih, ini saya milih KBLI KBKI-nya udah paling tepat apa belum ya, seperti itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kalimat seperti biasanya di uraian KBLI ataupun KBKI itu kan ada kalimat seperti, terus nanti ada contoh-contoh yang disebutkan untuk komoditinya, seperti itu kan. Itu apakah terpaku sama contoh yang disebutkan di situ, apakah bisa kita mengasumsikan objek lain gitu, Bu. Nah, asumsi itu sebatas apa yang bisa masuk? Yang kedua, terus yang ketiga, memungkinkan nggak untuk satu perusahaan itu memiliki KBKI kecil sekaligus misalnya perdagangan ecer dan perdagangan besar. Itu aja, Bu. Terima kasih waktunya, Cak Mus. Oke, cukup. Oke. Ya. Ada 3 pertanyaan, Bu. Monggo langsung ditanggapi, Bu Lin. Terima kasih Mbak Desi. Kalau pertanyaannya tadi, nyusunnya berapa lama ya? Iya, nyusunnya lama ya, Bu. Kami kan tadi sudah ada digambarkan beberapa tahun, Bu. Karena kan ini terus berlanjut ya, Bu. Kan pertama dari tahun 2000. Bahkan kami itu sudah menyusun itu sebenarnya kalau dari KBL itu sudah dari 1970 ya, Bu. Ketika BPS ada itu tuh sudah kami itu divisi yang udah paling tua gitu istilahnya itu. Menyusun itu karena pembangunan statistik survei dan sensus sebagai bagian dari core bisnis BPS itu dibutuhkan cakupan. Nah, dibutuhkan klasifikasi. Nah, klasifikasi itu duluan, makanya ketika BPS ada, divisi kami itu ada gitu loh. Makanya ini paling tua ya, makanya kemudian kami setelah tahun 70 itu terus kemudian bergilir, terus ada ISIC versi 1, versi 2, tahunnya berubah. Nah, kami terus mengikuti perkembangannya dan setiap tahun BPS kan juga menjadi peserta diskusi statistik internasional, Bu, sehingga kami tuh selalu update terhadap informasi yang terbaru. Jadi oleh karena itu kami ya bekerja terus bagaimana mendengar, melihat gitu ya di negara lain seperti apa. Nah, tentu dikolaborasikan dengan kondisi negara kita seperti apa.
Nah, ini karena juga diberikan kewenangan atas NSO sebuah negara, itu karakteristik sebuah negara itu boleh muncul di dalam pembangunan statistiknya. Itulah maka beda tadi kalau di ISIC itu 4 digit kita sampai 5 digit gitu ya. Kemudian kalau di CPC itu 4 digit, kita udah sampai 10 digit karena komoditas kita tuh kaya gitu ya. Indonesia tuh memang kreatif, barangnya banyak banget gitu. Beda dengan Kanada, dengan Belanda, Bapak Ibu itu cuma sedikit tuh komoditasnya gitu ya. Oh, kita kan kaya karena orangnya sangat kreatif juga gitu ya. Nah, oleh karena itu, yang kedua penentuan syarat untuk Barjas tadi, KPLI yang penentuan yang tepat dan KBK yang tepat itu palingnya seperti apa sih gitu ya gitu. Nah, yang paling tepat Bapak Ibu, Mbak Dewi, tadi saya sampaikan tentukan dia barang atau jasa. Itu dulu, ya kan? Kalau barang, dia kategorinya A, B, C, D, E. Itu berarti di situ. Kalau jasa, berarti F, G sampai dengan U. Ibu, gitu. Itu dulu yang gampang. Nah, kemudian kita pilih lagi. Ketika udah tersekup ya jasa. Nanti kan ada jasa konstruksi, ada jasa mengenai keuangan di kategori K gitu. Kemudian ada jasa mengenai hotel perhotelan di kategori I. Kemudian ada angkutan dan segala macamnya di kategori H gitu ya. Nah, itu ada spesifiknya Bu, baru masuk kategori gitu ya. Gitu. Oke, ya clear. Nah, setelah itu baru masuk kedalamannya ke 2 digit. Nah, kedalamannya 3 digit, 4 digit, sampai 5 digit gitu, Mbak Dewi ya. Nah, kemudian bisa dipelajari Bu, kami sudah menuliskan begitu banyak informasi di depan KBLI 2020. Itu apa sih, bagaimana membedakan antara kategori A sama kategori lainnya, apa sih yang spesifik dari kategori satu dengan yang lainnya, itu boleh bisa dipelajari sehingga penentuan dari KBLI itu menjadi lebih tepat. Nah, bagaimana jika KBLI-nya tersebut, apakah tidak ada contoh gitu ya, terpaku pada ada contoh mengisi ada ada contoh. Jadi contoh-contoh itu memang adalah contoh-contoh yang bisa kami define ya Bu Dewi. Nah, tidak menutup kemungkinan Bu Desi ya. Maaf ya Bu Desi. Jadi ada ketika akan Bu Desi melakukan asumsi atas objek lain, boleh-boleh saja ya. Namun karakteristiknya seperti diharapkan sama ya Bu ya dengan contoh di dalam kode 5 digit tersebut. Karena di dalam kode 5 digit sesungguhnya bukan spesifik sekali ya Bu. Itu masih adalah masih golongan kelompok, sesungguhnya ada beberapa KBLI itu masih dalam kelompok sebenarnya. Nah, kemudian nomor 3 ada pertanyaan Mbak Desi juga, bagaimana meyakinkan atau apakah boleh sebuah penyedia itu menjadi perdagangan besar dan atau perdagangan eceran. Sebenarnya kalau membolehkan perdagangan besar atau perdagangan eceran, menurut pendapat saya dari BPS tidak punya kewenangan untuk menentukan boleh atau tidak ya Bu, karena itu ada di pihak Kementerian Perdagangan. Namun boleh kami sampaikan, kami akan membedakan saja apa perbedaan aktivitas antara perdagangan besar dan perdagangan eceran. Ya. Yang disebut dengan perdagangan besar itu punya kemampuan untuk gitu ya, perdagangan besar itu ada punya kemampuan namanya akan ada kemampuan untuk mengimpor atau mengekspor barang. Ya Bapak Ibu. Namun kalau perdagangan eceran nggak boleh. Ya, nggak boleh punya nomor induk ekspor, nomor angka ekspor gitu, nggak boleh ya itu. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah perdagangan besar itu adalah entitas usaha atau pelaku ekonomi yang di sana adalah ya nanti akan ikut dalam peraturan Menteri Perdagangan ya Bu, ciri-ciri atau ketentuan-ketentuannya. BPS tidak bisa memberikan ketentuan Bu gitu. Cuman cirinya saja kalau perdagangan besar biasanya ya Bu, dia akan melekat pada perdagangan yang sifatnya perdagangan yang sifatnya barangnya itu harus ada izin-izin tertentu lah yang lewat kebijakan dari pemerintah. Mana perdagangan yang besar yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu
menganut pada asas-asas seperti itu. Nah, di dalam perdagangan besar itu biasanya mengacu pada proses dokumen-dokumen, PEB, dokumen ekspor barang, kemudian PIB, dokumen impor barang, begitu. Biasanya begitu, biasanya. Kemudian kalau perdagangan eceran nggak boleh, karena perdagangan eceran adalah menggunakan atau menjual atau mendistribusikan barang yang berasal dari perdagangan besar. Nah, ketika saya tidak paham, Bu, bolehkah seorang mengenai PB atau PE? Nah, itu saya kurang tahu. Itu peraturannya ada di ranahnya Kementerian Perdagangan. Saya hanya berhenti pada sistem pencatatan dari seseorang berdasarkan cirinya dia masuk aktivitas perdagangan besar atau aktivitas perdagangan eceran. Itu mungkin ya Bu Desi yang bisa kami jawab. Ya. Bu Desi, Clear, sudah Bu. terjawab? Terima kasih. Clear ya? Sampun ya, clear check up ya. Ya, terima kasih Mbak Desi. Ini kita lanjut ke yang resen berikutnya. Ada Pak Triwidodo. Pak Triwidodo, dengar suara saya? Ya, Pak. Oke, silakan. Halo, silakan. tes. Ya, silakan Pak. Suaranya Pak. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Mohon izin, Bu. Ini kan terkait kalau di persyaratan penyedia kan memiliki pengalaman ya untuk divisi yang sama atau di tempat lain itu pada kelompok atau grup yang sama gitu ya. Ada syarat itu. Nah, misal contoh ini kita pengadaan misalnya untuk komputer ya, misalnya untuk KBLI yang 46511, Bu. 46511. Ya, itu kan kalau kita lihat di ini ya, saya lihatnya di KBKI 2015 ya, itu kan kodenya mengarah ke 61184 untuk KBKI-nya. Jasa perdagangan besar komputer dan paket peranak lunak kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak. Nah, kalau kita mau ngelihat ke divisinya itu kan yang 2 digit pertama ya, Bu ya, 61 ya. Ya. Terus kalau mau ngelihat ke kelompok atau grupnya itu berarti yang 3 digitnya ya, 611 ini ya. Ya. Ya, betul, ya. betul. Ya. Ini kan berarti pengalamannya kan istilahnya luas gitu ya, nggak harus yang ke mana perangkat lunak gitu ya. Nah, ini ketika saya melihat ke yang 611, Bu, ini kata-katanya itu jasa perdagangan besar kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak, Bu, maksud dari kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak ini gimana, Bu? Ya, cukup. baik. Soalnya kan kalau misalnya penyedia itu kan pasti pengalamannya berdasarkan kontrak dengan ini kan pemerintah biasanya seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Okay. Ya. Monggo Bu Lin langsung ditanggapi, Bu. Baik, kalau di 46511 kan tadi deskripsinya adalah perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, nih Pak. Jadi nanti kan ada linknya di 6111, contohnya begitu untuk KBKI-nya. Nah, untuk di perlengkapan tadi, perdagangan besar komputer tadi ya, kemudian di sana ada di 61-nya linknya dengan KBKI-nya. Nah, di dalam link tersebut memang ada tulisan kecuali ya Pak untuk atas balas jasa, kecuali atas balas jasa. Jadi keterangannya adalah bahwa ketika yang namanya 46 perdagangan besar komputer ya, pelaku perdagangan besar komputer dan piranti lunak ya, piranti lunak 46511 itu nanti harus dilakukan proses komoditasnya adalah yang tertera di sana ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana di 46-nya di keterangannya. Oke. Kita lihat bagaimana di 61. Nah, di dalamnya itu ada perdagangan besar di 6111. Nah, di situ ada tulisan bahwa
kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak ya, betul ya. Nah, apa yang dimaksud dari 61 adalah balas jasa kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak. Jadi kecuali yang dimaksud begini Pak. 6111 contohnya gitu adalah jasa perdagangan besar padi ya, contohnya begitu ya Pak, jasa perdagangan nama dari KBKI-nya. Di situ jasa perdagangan besar bisa bentuknya padi-padian, bisa biji-bijian, bisa minyak, bisa pakan ternak ya. Nah, ada tulisan kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak. Nah, keterangan atas kecuali tadi adalah yang dimaksud adalah yang terikat ya Pak. Jadi perdagangannya itu adalah perdagangan yang perdagangan besar ya, perdagangan besar yang merupakan apa ya? Ada pengikatan atas kontrak. Jadi pengikatan atas kontrak dari ini bukan pengikatan atas kontrak dari komoditas tadi terhadap apa ya, penyedianya gitu ya, terhadap penyedianya. Maksud nggak Pak? Begini Pak, maksudnya. Contohnya adalah saya tuliskan saja BPS lah ya. Contohnya BPS melakukan proses atau Kementerian Perdagangan lah, bukan BPS ya. Kementerian Perdagangan melakukan proses perdagangan besar, ada lelang terkait jasa perdagangan besar. Nah, komoditasnya adalah di 6111 contohnya begitu. Nah, yang dimaksud ini lelang terbuka kan. Nah, kecualinya itu adalah ketika pihak kementerian itu secara apa ya? Secara formal itu sudah melakukan apa ya, kontrak, melakukan perikatan pada salah satu, jadi istilahnya pada salah satu penyedia, begitu. Jadi ada perikatan pada salah satu penyedia, jadi istilahnya udah pesan langsung lah, istilahnya pesan langsung atas dasar kontrak, udah gitu ya. Nah itu kecuali begitu maksudnya gitu ya. Jadi intinya bahwa di 6111 atau yang ada tulisan kecuali atas dasar balas jasa kontrak itu adalah barang tersebut atau jasa dari perdagangan tersebut itu di luar dari proses pengikatan kontrak dari pemilik barang ya kepada penyedia, di luar daripada kegiatan yang seharusnya. Seperti itu Pak. Pak Tri Widodo, clear? Pak Tri bagaimana Pak Tri? Pak Tri Widodo. Siap Bu, kasih Bu atas penjelasannya Ibu. Siap. Clear ya? Okay. Clear ya Pak? Oke. Ya, terima kasih Bu Lin. Oke, sama-sama Mbak Tri. Pak Muji, barangkali mau menambahkan Pak Muji terhadap beberapa yang sudah ditanyakan tadi. Terima kasih Pak Mustafa. Terima kasih Pak Bu Lin atas presentasi hari ini. Jadi hari ini kelihatannya kita memahami KBLI tidak cukup satu, sebenarnya cukup yang terakhir saja. Tapi ternyata para penyedia itu kadang-kadang masih mendasarkan izin usahanya pada KBLI 2015, 2017. Jadi kita harus membuka berarti. Ketika tadi kita ada pengadaan farmasi, misalnya farmasi tadi, di 2015-nya cocok, 2017-nya ternyata di 2020-nya nomornya berubah Pak Mustafa. Nah, betul Pak Muji. Harus memperluas pemahamannya ke sana, mungkin begitu. Ini saya juga lagi mereka-reka hubungannya ini tadi. Seperti itu, ini memang ketika kita nggak clear menjelaskan ini, akan banyak orang berburuk sangka ke kita ini. Iya, begitu Pak, betul. Rumit ini. Ya, jadi penjelasan Bu Lin ini sangat penting sekali dalam sesi berikut ini. Tidak cukup di forum saya, juga harus di forum-forum yang lain. Kalau tidak ini dasar dari izin usaha kan di sini nanti. Kalau tidak, para pengelola pangan dianggap memperumit ini. Pak Mustafa ini memperumit saja. Disangka terus ini Pak Muji.
Oke. Jadi, kesempatan ini kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih ada Bu Lin ini. Ada yang di chat Pak Muji? Gimana? Ada pertanyaan di chat, waktunya masih ada 11 menit sebetulnya. Dikasih kesempatan enggak, Muji? Pemberian kesempatan. Silakan, Pak, silakan. Oke, siap. Oke, karena ini ada pertanyaan teman-teman yang di chat. Oke. Pak Zainal Abidin, dengar suara saya? Kalau dengar, bisa bertanya langsung, Pak Zainal Abidin. Oke, kalau gitu saya bacakan ya. Yang pertama dari Pak Zainal Abidin, izin bertanya, dengan adanya KBLI 2020, apakah secara otomatis KBLI 2015 dicabut atau tidak dipergunakan lagi? Itu pertanyaan dari Pak Zainal Abidin, Bu Lin Suwarni, monggo ditanggapi Bu. Mungkin ini Pak, secara detailnya ada di dalam peraturan hukum ya Pak. Dalam peraturan hukum, peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020, di situ tidak BPS yang mengeluarkan ya Pak, itu ada di lembar negara dari Kementerian Hukum dan HAM, di dalam pasal dari KBLI itu ada dinyatakan bahwa ketika KBLI yang baru sudah rilis, sebaiknya KBLI yang lama tidak digunakan lagi. Gitu. Jadi artinya kita akan mengacu pada KBLI yang paling baru. Tentu kewajiban kami adalah melakukan proses kode bridging atau kode korespondensi atau kode kesesuaian guna KBLI yang lama mergernya atau pindah ke KBLI yang baru itu yang mana dia yang masuk ke kelasnya yang mana sesuai gitu ya, itu sudah disediakan. Karena sudah disediakan Pak, kami dari Badan Pusat Statistik berharap Bapak Ibu gunakanlah KBLI yang baru dan dibantu oleh para Bapak Ibu penyedia providernya gitu ya, providernya. Pelaku pengadaan loh. Pengadaan itu ada di LKPP-nya, itu menghasilkan sistem database-nya itu sudah menggunakan sistem baru. Itu sudah ada MOU Pak, kami dengan BPS dengan LKPP, kami sudah mengalirkan semua database-nya Pak ke LKPP. Tunggu saja, LKPP sedang bergerak untuk menghasilkan database KBKI dan KBLI yang paling baru. Dan harapannya nanti apa yang saya sampaikan itu akan terwujud melalui implementasinya gitu. Jadi para Bapak Ibu penyedia tidak perlu harus bingung gitu ya. Kami dari Badan Pusat Statistik berusaha memikirkan dari sisi Bapak gitu ya, dari sisi kalau saya juga berpikir kalau saya jadi Bapak kayak apa gitu ya. Jadi saya juga berpikir sebaiknya seperti apa gitu. Nah, maka penyediaan alat itu sangat ditunggu. Oleh karena itu biasanya kami ini bekerja itu paling menyediakan tabel kode korespondensi itu 6 bulan, Pak, atau kadang-kadang 9 bulan. Tapi kami tahu ini bakal akan jadi rusuh ya kalau KBLI-nya udah keluar, kode referensi atau kode bridging atau tabel kesesuaiannya belum keluar, nanti akan komplain ke kita. Jadi kita percepat, Pak. Di bulan 3, bulan 4 kemarin kami udah launching juga. Jadi supaya digunakan oleh teman-teman barang dan jasa juga dari baik LKPP maupun Pak Muji konsultan membantu gitu melakukan sosialisasi hal tersebut sehingga tidak terjadinya kebingungan atau dispute informasi gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan terjawab ini pertanyaan Mbak Zainal Abidin. Kita habiskan sampai 15.30 ya Pak Muji. Masih ada 7 menit, ada 3 pertanyaan ini. Berikutnya, dalam Pak. Tadi secara logika kita sepakat memakai KBLI 2020. Sepakat. Tetapi nanti penyedia itu ngamuk karena mereka masih melandaskan izin usahanya pada izin usaha 2015, 2017. Dia belum mengupdate pada KBLI 2020. Ya. Betul Pak Muji, betul. Sisi ngamuknya di penyedia, di sisi kita mudah aja mengikuti, tapi begitu kita ikuti, ngamuk semua itu nanti penyedia. Jadi perlulah ketika pelaku pengadaan itu ya Pokja Pemilihan ini mau memilih KBLI 2020, kalau ada aplikasinya, inilah merefernya 2017,
inilah KBLI umurnya 2000. Nah, itu bagus tuh. Sehingga kita bisa menerima yang 2005, 2015, 2017. Seperti itulah solusinya harusnya. Ya. Tapi kalau kita dipaksa 2020, ngamuk itu para wajib DAS banyak. Ini pemerintah gimana mempersulit dunia usaha. Tetapi kalau kita punya alatnya untuk ketika kita Pak Mustafa merefer 2020 KBL-nya ini, klik keluarlah 2017-nya adalah inilah connect-nya. 2015 ini ya. Itu Pak Mustafa bisa tidur nyenyak. Kalau tidak disanggah tuh Ibu, capek disanggah dia. Diadukan ke PH dan sebagainya. Ya, betul, Pak. Jadi harus diwujudkan yang bridging alat seperti itulah. Itu mungkin itu. Betul, Pak. Betul. Oke, sepakat Pak Muji. Sepakat, Pak. Oke, ini ada yang resen satu, kita ini kasih satu nih, terakhir mungkin ini. Mas Rio Disub, Mas Rio Disub namanya. Silakan di unmute. Oke. Mohon izin Bapak. Oke. Terkait dengan proyeknya di Disub, ini kan banyak terkait dengan perlengkapan jalan. Nah, kalau saya lihat di KBLI itu ada KBLI 43216 untuk perlengkapan jalan, rambu, instalasi sinyal, dan rambu jalan raya. Tetapi Pak, pada kenyataannya untuk penyedia ini banyak yang belum mempunyai KBLI ini Pak. Sehingga kami memakai KBLI yang 4210 untuk yang konstruksi jalan. Terutama untuk konstruksi jalan di atas permukaan jalan raya. Nah, mohon petunjuk Kak, apakah dengan seperti itu saya benar sesuai dengan aturan atau malah ini saya melenceng Pak, seperti itu. Mohon izin. Cukup? Cukup Pak. Oke, makasih. Monggo Bu Linjoani, silakan ditanggapi Bu. Baik Pak Zainal Abidin. Pak Mas Rio ya, Mas Rio dari Disub ya. Jadi itu sudah beda Pak. Jadi kalau saya ngelihat di 43 kan itu ada di 43216 Pak. Jadi kalau 43 kan tadi ada di perlengkapan jalan betul Bu. Jadi memang akan jadi berbeda ya Pak kalau di 42 Jadi kalau di dalam 43 itu kan di kategori pengangkutan ya 42. Maaf sebentar. Ini kalau di 42 itu adalah konstruksi bangunan sipil Pak. Nah ini agak salah Pak, jangan agak salah lagi, jadi salah ya Pak. Jadi apalagi 4210, kalau 4210 kan jalan konstruksi ya Pak. Di sana kan ini diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya secara fisik pembangunan konstruksi bangunan sipil, terutama bangunan sipil konstruksi jalan dan rel. Jadi tapi di luar rambu ya Pak. Kalau di rambu kan itu part of ya, bagian daripada kalau yang disebut dengan 4210 itu adalah pembangunan dari jalannya. Jadi biasanya juga dilakukan ada konstruksi di 4210 di sini adalah di 4210-nya itu ada 4210-1, 4210-2, 4210-3 dan 4210-4. Terdiri dari konstruksi bangunan sipil jalan, flyover, underpass, rel, dan terowongan. Nah, saran saya Pak jangan menggunakan 4210, tapi gunakan saja tadi yang harusnya lebih detail. Yang kalau untuk rambu ya harusnya yang lebih detail dari 43 tadi ya, Mas Rio ya. 43216. Jadi supaya lebih baik ya, karena perbedaan antara konstruksi 42 dan 43 itu beda gitu ya. Kalau 42 itu konstruksi itu lebih banyak pembangunan fisiknya dari nol, yang istilahnya kalau di dalam statistik dikatakan apakah yang disebut dengan konstruksi? Konstruksi adalah pengadaan sebuah barang, sebuah bentuk bangunan. Kalau di 42 berarti bangunan konstruksi konstruksi jalan, jembatan yang tadinya nggak ada, jadi ada barang itu. Gitu.
Ya, itu konstruksi. Nah, kalau yang 43 itu udah kelompoknya udah beda, bukan di konstruksi gitu. Ya kan, Pak? Jadi udah beda banget. Nah, harapannya jangan dimelenceng sih Pak. Kalau Pak Rio boleh disaranin, nanti sebenarnya jangan masuk ke 42 ya, kalau mau ke 43 ya berarti sebaiknya ke 43, karena kan 43 itu ya itu untuk kegiatan proses penangkapan barang dan jalannya ya Pak ya. Ya, gimana caranya melakukan proses sosialisasi yang lebih detail gitu ya, ke dalamnya di sana dari 43216 ya Pak ya, 43216 di sana bagaimana proses lebih instalasi sinyal dan rambu jalan raya. Jadi lebih detailnya itu lebih speknya itu lebih bagus gitu loh Pak, lebih daripada 42 lebih spesifik mungkin Ibu ya. Iya, Izinnya betul, lebih spesifik. Ya. Iya, betul. Ya. Itu Mas Rio? Itu Mas Rio. Clear ya? Terjawab. Ya. Oke, ini kebetulan sudah 15.30 Pak Muji, apa kita akhiri? Ya, oke, siap. Oke. Ini Bu, sebelum kita akhiri, Bu Linjuarni, monggo silahkan closing statement-nya, nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Muji Santosa. Monggo Bu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Mustafa. Bapak Ibu penyedia barang dan jasa dan Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada siang hari ini, mohon Bapak Ibu supaya mempelajari ya. Kami dari Badan Pusat Statistik memberikan alat yang cukup sangat banyak, entah itu dalam bentuk KBLI yang bentuknya offline maupun dalam bentuk online. Kami juga sudah menghasilkan kode referensi atau kode korespondensi atas pertanyaan Bapak Ibu tadi. Jika seandainya Bapak Ibu merasa belum yakin, Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya. Kemudian manfaat dari proses bagaimana bridging antara KBLI dan KBJI itu bisa terlaksana dengan baik, Bapak Ibu akan memastikan pendataan itu akan jadi lebih baik. Tentu hasilnya kebijakan-kebijakan atas penyedia barang dan jasa juga sesuai gitu ya. Nah, kami menghadapi tantangan Bapak Ibu dari LKPP, kami diminta Bu ke depan seberapa besar peranan penyediaan barang jasa khusus dari pemerintah ya untuk LKPP contohnya itu memiliki peran terhadap perekonomian Indonesia. Nah, itu kan bisa dicatat Bapak Ibu. Nah, jika KBLI-nya itu sudah tepat dan menggunakan KBKI yang tepat, tentu dari sisi kami, karena KBLI maupun KBKI itu Bapak Ibu, digunakan oleh juga penentuan kebijakan dalam menghitung pendapatan nasional, menghitung banyaknya pajak, menghitung banyaknya indikator-indikator makro maupun indikator mikro itu menggunakan KBLI dan KBKI. Nah, kalau implementasi di lapangan sudah benar, pasti menghasilkan data yang benar. Nanti kebijakannya pun akan jadi benar gitu Bapak Ibu. Begitu. Jadi ada link bagaimana prosesnya. Jadi partisipasi dari Bapak Ibu penyedia sangat kami harapkan sehingga kejelasan, transparansi, kemudian tadi ya akurasi dari alatnya begitu, serta keinginan baik dari Bapak Ibu semua dan keinginan baik dari kita semua dapat meningkatkan produktivitas tentunya negara kita ya, sehingga diharapkan kita segera mungkin bisa ketika COVID udah keluar, kita menyegerakan kemudian produktivitas kita tinggi dan kita bisa menciptakan berbagai macam lapangan pekerjaan baru serta dapat keluar sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas lagi kan, kita ngedown nih Bapak Ibu gara-gara jadi harapannya begitu Bapak Ibu dari saya mohon maaf kalau dalam konteks
pagi atau siang ini masih ada yang belum jelas dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya kembalikan kepada Pak Mustafa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu yang telah menyampaikan closing statement-nya dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan alat berupa kode korespondensi dengan baik, Bu. Yes. Ya, ini bisa dilanjut dengan Pak Muji Santosa. Monggo closing statement-nya Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Mustafa, terima kasih Bu Lin. Ya, jadi dengan memahami yang disampaikan oleh Bu Lin tadi, berarti kita harus mengupdate. Barangkali kalau nanti keluar KPLI setelah 2020, berarti kita harus menggunakan itu. Ya, menggunakan setelah KPLI 2020. Kalau sekarang KPLI 2020 itu. Kebetulan ini fungsi kegiatan ini adalah bagaimana melihat izin usaha. Jadi kalau kita mau melakukan pengadaan, seperti Pak Rio tadi, menentukan izin usaha itu suatu kerepotan sendiri. Menentukan suatu izin usaha itu, maka merujuk ada KPLI. Ternyata KPLI itu variasinya juga banyak. Jadi hari ini kita memaklumi apa yang disampaikan, sehingga kita bisa lebih, ya, pendekatannya lebih mendekati lah dengan yang kita harapkan, tidak menyimpang jauh. Jadi kita terima kasih pada Bu Lin atas kesempatannya ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita para pelaku pengadaan, sehingga pengadaan ini lancar, cepat, tidak bermasalah gitu ya. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Muji Santosa. Kiranya cukup kegiatan pada siang sampai dengan sore hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat, utamanya kepada kita semua selaku para pelaku pengadaan barang jasa. Terpenting tadi sudah didiskusikan, jangan sampai karena adanya buku kode KPLI yang baru ada penyedia yang dirugikan ya Pak Muji. Mungkin karena itu bagi kita pelaku pengadaan, mungkin pokja pemilihan, pada saat mensyaratkan izin usaha mungkin bisa menggunakan. Jika izin usaha penyedia menggunakan 2015, maka kode KPLI ini. Jika izin usaha masih menggunakan buku kode KPLI 2017, maka menggunakan kode KPLI sekian. Jika penyedia sudah menggunakan izin usaha yang diperoleh dengan kode KPLI 2020, maka izin usahanya adalah KPLI sekian. Terpenting adalah bukan kodenya, tapi aktivitas usahanya. Sehingga dengan adanya buku kode KPLI baru tidak ada yang dirugikan. Sehingga para pokja, pejabat pengadaan, siapapun, lakukanlah persyaratan itu sesuai dengan ketentuan, jangan ada yang dirugikan, karena apapun kalau ada yang dirugikan jadinya akan bermasalah di kemudian hari ya Pak Muji. Oke. Gunakan kode korespondensi alat yang sudah diciptakan oleh Badan Pusat Statistik. Oke, terima kasih Bu Lin Juwarni yang telah menyampaikan materi luar biasa, sangat mencerahkan kepada kita semua para pelaku pengadaan se-Indonesia. Terima kasih juga Pak Muji Santosa selaku pembahas pada kegiatan siang dan sore hari ini. Saya selaku moderator, jika selama memandu jalannya kelas online atau workshop pada siang dan sore hari ini terdapat hal-hal kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita manusia tak luput dari salah dan khilaf. Dan Bapak Ibu yang masih sakit, mungkin pada sore hari ini masih dalam kondisi belum sehat sempurna, kita doakan mudah-mudahan segera sehat dan sabar. Itu adalah bagian dari ujian Pak Muji Santosa. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa saya mengingatkan pada para peserta yang belum mengisi link postes dan daftar hadir, segera mengisi, karena peserta atau teman-teman yang mendapatkan sertifikat hanya Bapak Ibu yang telah mengisi link postes dan daftar hadir. Oke, saya selaku moderator, saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.